Kehidupan itu laksana lautan. Orang yang tiada berhati-hati dalam mengayuh perahu, memegang kemudi dan menjaga layar. Maka karamlah ia digulung oleh ombak dan gelombang, hilang di tengah samudera yang luas, tiada akan tercapai olehnya tanah tepi. Jangan takut jatuh, karena yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh. Jangan takut gagal, karena yang tidak pernah gagal hanyalah orang-orang yang tidak pernah melangkah. Jangan takut salah, karena dengan kesalahan yang pertama kita dapat menambah pengetahuan untuk mencari jalan yang benar pada langkah yang kedua. Kalau hidup sekedar hidup, babi di hutan juga hidup. Kalau bekerja sekedar bekerja, kera juga bekerja. Cinta bukan mengajar kita lemah, tetapi membangkitkan kekuatan. Cinta bukan mengajar kita menghinakan diri, tetapi mengembuskan kegagahan. Cinta bukan melemahkan semangat, tapi membangkitkan semangat. Air mata berasa asin, itu karenanya air mata adalah garam kehidupan. Bahwasanya air mata tiadalah ia memilih tempat untuk jatuh, tiada pula memilih waktu untuk turun. Kecantikan yang abadi terletak pada keelokan adab dan ketinggian ilmu seseorang, bukan terletak pada wajah dan pakaiannya. Jika kita dapat menyelamatkan diri kita sendiri, maka para nabi tidak perlu ada untuk keselamatan kita. Iman tanpa ilmu bagikan lentera di tangan bayi, namun ilmu tanpa iman bagikan lentera di tangan pencuri. Adil ialah menimbang yang sama berat, menyalahkan yang salah, membenarkan yang benar, mengembalikan hak yang ampunya, dan jangan berlaku zalim di atasnya. Berani menegakkan keadilan, walaupun mengenai diri sendiri adalah puncak dari segala keberanian. Jelas sekali bahwasanya rumah tangga yang aman dan damai ialah gabungan di antara tegapnya laki-laki dan halusnya perempuan. Jangan pernah merobohkan pagar tanpa mengetahui mengapa didirikan. Jangan pernah mengabaikan tuntunan kebaikan tanpa mengetahui keburukan yang kemudian Anda dapat. Cinta bukan melemahkan hati, bukan membawa putus asa, bukan menimbulkan tangis seduh sedang, tapi cinta menghidupkan pengharapan, menguatkan hati dalam perjuangan menempuh onak dan duri penghidupan. Kalau Tuhan tidak menjadikan penghambaan dan perbudakan, tentu tidak akan timbul keinginan hendak mengejar kemerdekaan. Memang kalau tiada kesakitan, orang tidak mempunyai keinginan untuk mengejar kesenangan. Oleh itu, tidak keterlaluan jika dikatakan bahwa sakit dan pedih adalah tangga menuju kejayaan. Undang-undang adab dan budi pekerti membentuk kemerdekaan bekerja. Undang-undang akal membentuk kemerdekaan berpikir. Dengan jalan menambah kecerdasan akal, tambah murnilah kemerdekaan berpikir.
Kalau nyata harta benda tak dapat menangkis sakit, dapat menolak demam, dapat menghindari maut, nyatalah bahwa kesusahan yang menimpa orang kaya, serupa dengan kesusahan yang menimpa orang miskin. Seseorang yang menolak memperbaharui cara-cara kerjanya yang tidak lagi menghasilkan, berlaku seperti orang yang terus memeras jerami untuk mendapatkan santan. Oleh sebab itu, maka bertambah tinggi perjalanan akal, bertambah banyak alat pengetahuan yang dipakai. Pada akhirnya, bertambah tinggi pula lah martabat iman dan Islam seseorang. Kemerdekaan suatu negara dapat dijamin teguh berdiri apabila berpangkal pada kemerdekaan jiwa. Kemunduran negara tidak akan terjadi kalau tidak kemunduran budi dan kekusutan jiwa. Saya akan pikul rahasia itu jika engkau percayakan kepada saya, dan saya akan masukkan ke dalam perbendaharaan hati saya, dan kemudian saya kunci pintunya erat-erat. Kunci itu akan saya lemparkan jauh-jauh sehingga seorang pun tak dapat mengambilnya ke dalam lagi.